Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan 2, Universitas Negeri Malang. NIM 233126713134. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Longikis, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 dengan materi fluida statis, submateri tekanan hidrostatis. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar hari ini? Jika masih semangat belajar, saya ingin anak ibu berdiri terlebih dahulu, ya. Silakan berdiri. Iya. Kita rileks dulu, kita melatih konsentrasi ya, karena memang kita kondisinya dalam kondisi yang hari yang siang ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, anak ibu silakan tepuk 1. Jika 2 berarti 2 tepuk ya, dan seterusnya. Silakan konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Iya, ada masih yang tidak konsentrasi. Silakan duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya supaya pembelajaran kita bermakna, kita awali dengan berdoa ya. Saya minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas telah memimpin berdoa untuk hari ini ya. Saya absen terlebih dahulu. Anak ibu siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretarisnya mungkin tahu ya? Silakan. Iya. Yang tidak masuk, Rasya Galih Pratama izin. Rasya Galih Pratama izin. Ya, terima kasih. Oke. Kabar kalian bagaimana? Semoga kita selalu sehat ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar, baik ya, dan menyenangkan. Dan kita doakan semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Ya. Oke anak ibu, untuk materi kita hari ini adalah terkait tentang tekanan hidrostatis. Materi ini akan berkaitan dengan materi tentang gaya ya. Sebelumnya mungkin anak ibu pernah mempelajari di SMP-nya, mungkin pernah. Kemudian materi kita sebelumnya itu materi terkait tentang gaya. Kemudian ibu ingatkan, masih ingatkan anak ibu terkait tentang apa yang dimaksud dengan gaya. Iya, Jaina. Saya Bu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk benda atau arah gerak benda. Ya, tepat sekali jawaban Jaina. Kita beri aplaus. Ada lagi anak ibu yang mau menambahkan apa yang dimaksud pengertian gaya? Silakan. Ya, silakan Miratil. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak atau arah. Ya, betul. Jawaban Miratil. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya, yang menyebabkan perubahan pada benda. Dapat menyebabkan perubahan pada benda. Nah, apa contohnya bagaimana nak? Ternyata contohnya adalah untuk gaya ketika kita mendorong atau menarik meja. Apa yang kita dorong? Misalkan meja. Yang memberikan dorongan adalah, yang memberikan gaya adalah tangan kita ya. Iya. Jika begitu silakan anak ibu buka HP-nya terlebih dahulu. Silakan kerjakan soal pretest ya di Google Form. Kemudian silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Sudah selesai ya mengerjakan Google Form ya? Sudah selesai, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, sebelumnya Ibu akan mengajak Anda untuk berpikir terkait tentang
tentang contoh yang akan saya berikan ya. Misalkan di sini Ibu ambil contoh, ada seorang anak yang akan melakukan latihan berenang seperti itu ya. Kemudian anak tersebut terjun ke kolam tersebut sampai ke dasar air ya, dasar permukaan air. Kemudian anak itu merasa terangkat badannya kembali meskipun anak tersebut tidak melakukan suatu gerakan berenang. Kira-kira ada apa? Mengapa terjadi seperti itu? Silakan, adakah anak ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Halimah. Karena tekanan hidrostatis di bawah air. Karena adanya tekanan hidrostatis di dalam air. Baik anak ibu, sebelumnya ibu akan menyampaikan terkait tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menerapkan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis dengan benar. Dalam hal ini ibu akan mengambil beberapa penilaian. Untuk yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah terkait tentang penilaian keterampilan. Berarti di sini nanti yang akan ibu ambil adalah ketika nanti anak ibu praktikum ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait tentang penilaian presentasi. Silakan nanti Anda presentasi di depan bersama kelompok Anda. Ibu akan menilai keaktifan dalam setiap kelompok ya, baik individu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian formatif. Penilaian formatif ini berkaitan dengan post test ya. Kalau tadi di awal ada tes, berarti nanti ada post testnya. Sampai di sini terkait tentang penilaian ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Oke. Baik anak ibu, ibu akan menyampaikan terkait tentang orientasi masalah. Di sini ada gambar yang ibu tampilkan di PPT ibu ya. Gambar apa yang ada di situ nak? Gambar tandon tersebut. Iya, silakan Yusuf. Wadah untuk menampung air dalam jumlah yang banyak, Bu. Wadah untuk menampung air dalam jumlah yang banyak. Betul tidak? Ada lagi yang mau berpendapat terkait tentang gambar? Iya. Jainal. Itu kenapa Bu tempat keran itu di bawah? Oh, kata Jainal ada tempat kerannya tapi letaknya di bawah. Betul ya? Betul. Ada keran di bawah. Kemudian apa lagi yang Anda pikirkan terkait tentang tandon? Silakan. Ya, Yusuf silakan. Itu adalah wadah untuk menampung air dalam jumlah yang banyak. Iya. Kemudian ada lagi yang berargumen? Silakan. Ya, Jainal. Itu kenapa tempat kerannya itu di bawah Bu? Oh, ada kerannya di bawah. Iya, apa lagi yang Anda pikirkan? Eka, silakan. Ditaruhnya di tempat tinggi. Ditaruhnya di tempat tinggi. Iya, apa lagi? Iya, silakan. Wadah yang besar. Wadah yang besar. Ada lagi yang ingin berargumen? Iya, silakan Rika. Banyak di lingkungan masyarakat. Banyak di lingkungan masyarakat. Yang Anda sampaikan pendapat Anda itu benar semua ya. Itu tandon ada di lingkungan masyarakat besar, kemudian ditaruh di tempat tinggi, kemudian kerannya ada di bawah. Nah, berikut ini Ibu akan tampilkan video. Silakan diperhatikan video yang Ibu sharekan. Ini terkait tentang tekanan hidrostatis ya. Silakan dilihat terlebih dahulu ya. Dari video yang Ibu berikan, kira-kira ada yang ingin berpendapat terkait tentang video tadi? Ya, silahkan Indra. Yang saya amati dari video tadi, setiap adanya tekanan dari corong yang dimasukkan ke dalam gelas kimia, dia akan semakin meninggi di dalam selang pipa U tadi. Ya, kita beri contoh. Baik, dari contoh tandon tadi yang diberikan, kemudian dari video, adakah anak ibu yang bisa memberikan contoh terkait tentang tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, Jaina. Yang pernah saya alami dalam kehidupan sehari-hari pada saat saya berenang. Itu kalau saya semakin turun atau ke bawah, itu tekanan yang saya rasakan tuh sesak napas dan sakitnya dengan telinga. Sakitnya dengan telinga, sesak napas. Ya, memang ketika kita sedang melakukan suatu gerakan renang atau dalam arti kita semakin masuk ke dalam, akan merasakan yang namanya sakitnya dengan telinga,
kapal selam Nanggala yang masuk ke Palu, dia hancur karena tekanannya sangat kuat sekali. Ya betul. Ya, kita pernah mendengar berita ya yang belum lama ini terkait tentang kapal selam yang tidak ditemukan sampai saat ini. Ya karena memang masuk ke dalam Palu yang berapa nak kedalamannya kurang lebih 7.000. Nah, sehingga semakin besar tekanan maka dia juga akan menekan benda yang di dalamnya. Berarti memang kemungkinan besar dia hancur. Kemudian ada lagi contoh yang lain mungkin. Ya silakan Ardi. Contohnya lubang bak mandi yang dibuat di bawah. Ya contohnya lubang bak mandi itu dibuat di bawah. Itu tujuannya supaya apa? Agar debit air yang keluar dia lebih deras, lebih besar. Seperti itu ya. Itu adalah terkait tentang contoh-contoh tekanan hidrostatis yang ada di kehidupan sehari-hari. Tepat sekali contoh yang teman kalian berikan. Kita beri. Setelah Anda memberikan contoh terkait tentang tekanan hidrostatis, kemudian contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, kemudian Anda juga sudah melihat apa tadi nak video ya terkait tentang tekanan hidrostatis. Pada pembelajaran kita hari ini, Anda akan mengeksperimenkan atau melakukan suatu percobaan bersama kelompok Anda untuk melakukan melakukan suatu kegiatan dalam materi tekanan hidrostatis. Ibu akan membagi kelompok Anda ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi, silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu persilakan. Saya bagikan LKP dulu. Perhatikan, lihat di LKPD-nya. Tugas pertama Ibu adalah isi terkait tentang tugas Anda masing-masing. Di situ siapa yang menjadi ketua, sekretaris, kemudian anggotanya siapa, silakan menuliskan tugasnya masing-masing. Setelah itu, silakan setiap kelompok untuk mengambil alat-alat percobaan yang sudah Ibu siapkan ada di meja ya. Silakan diisi dulu. Silakan diambil, sesuaikan apa yang diperlukan di LKPD. Yang besar. Silakan diperhatikan anak Ibu. Di sini Ibu usahakan terkait tentang bahan bacaan yang bisa Anda jadikan referensi terkait tentang materi tekanan hidrostatis. Silakan ambil bahan bacaan tersebut dengan menggunakan scan ya. Gunakan HP Anda untuk mengambil bahan bacaan tersebut ya. Silakan. Perwakilan kelompok saja. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, bagaimana? Sebelah sini. Dari sini silakan isi atau jauh. Kemudian sini warna merah. Dalamnya air. Sana sampingnya ada semak.
eksperimen atau percobaan terkait tentang tekanan hidrostatis. Segera dilengkapi LKPD-nya, kemudian data-datanya silakan dilengkapi. Buat laporannya, setelah selesai silakan buat Canva, kemudian Canva-nya kirimkan ke WA Ibu, kemudian Anda silakan presentasi ya. Sudah selesai ya? Selesai. Sudah tinggal membuat apa kan? Silakan buat Canva-nya, kemudian silakan ke Ibu. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Ini enggak ya? Sampai di sini. Nah ini belum ya? Ini diselesaikan dulu sebentar. Silakan yang lain boleh membantu membuat Canva. Yang ini kita beri dulu apa? Silakan Canvanya. Seperti ini. Ya. Sudah buat ada? Ya. Bagus. Sebelah sini kamu selesai? Kita lihat. Ini garis awal sudah ya. Kemudian posisinya seperti itu. Iya. Kemudian grafiknya sudah. Berarti tinggal membuatnya mana ya? Sudah kapan ya? Baru proses. Silakan lakukan bagaimana ya? Sebelah sini bagaimana? Beres dulu. Video berkata. Ya silakan buat fotonya. Ya. Baik, anak-anak Ibu sudah mengirimkan Canva-nya ke WA Ibu. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah. Baik, kalau sudah semua, Ibu tadi sudah mendownload hasil dari Canva kalian. Silakan anak Ibu presentasi saja ya. Kita siapkan presentasi. Kelompok pertama yang presentasi kelompoknya Indra ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang tekanan hidrostatis. Jadi, di sini ada hasil penelitian kami yang tadi. Kami meneliti dari kedalaman 2 cm, selisih ketinggian air 1, dan selisih ketinggian minyak setengah. Pada kedalaman 4 cm, selisih ketinggian air 1, dan selisih ketinggian minyak 1. Pada kedalaman 6 cm, selisih ketinggian air 1, dan selisih ketinggian minyak 1. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, setelah dilakukan penelitian, manakah yang lebih besar antara massa jenis air dan massa jenis minyak goreng? Bila minyak goreng mengapung di air, maka massa jenis minyak goreng lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak goreng. Kami nomor 2, selisih ketinggian air pada pipa U jika corong dimasukkan semakin dalam pada gelas kimia. Jika corong dimasukkan semakin dalam pada gelas kimia, maka selisih ketinggian air pada pipa U hampir sama nilainya, mendekati dengan kedalaman corong masuk pada gelas kimia. Dan nomor 3, kami membandingkan selisih ketinggian air pada pipa U pada setiap kedalaman corong yang ketika dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan ketika berisi minyak goreng. Yang memiliki selisih ketinggian yang lebih besar adalah pada saat gelas kimia berisi air. Dari data yang kami simpulkan, kami menganalisis 1. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak goreng. 2. Hitunglah selisih pada setiap percobaan, bisa dilihat pada tabel. 3. Bandingkan ketinggian air pada pipa U dan air pada gelas kimia. Pada pipa U 16,5 cm dan pada gelas kimia 7 cm. Sekian dari presentasi kami. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, apa tujuan dari percobaan tekanan hidrostatis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zainal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perbedaan pada tekanan zat cair. Menjelaskan perbedaan pada tekanan zat cair. Silakan MC kembalikan ke yang menanyakan. Apakah sudah puas? Jawabannya kurang, penjelasannya lebih terperinci lagi. Minta lebih terperinci lagi tujuannya. Apa tujuan dari percobaan tekanan hidrostatis? Mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Bu, saya mau menambahkan jawaban untuk pertanyaan Zainal tadi.
Salah satu percobaan ini untuk bertujuan mendemokrasikan perbedaan tekanan zat cair pada berbagai kedalaman. Untuk Jainal, apakah sudah jelas? Ya, jawabannya sudah memuaskan. Kita beri aplaus dulu ya. Silakan jika ada pertanyaan kembali moderatornya. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Ada yang ingin bertanya dengan kelompok Indra, silakan. Apakah sudah? Jika tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita beri setelah kelompoknya Indra, saya panggil untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan maju kelompoknya Jainal. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Jainal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai tekanan hidrostatis yang akan dibacakan oleh Lili Arnandi. Berikut hasil tabel dari percobaan zat cair. Pada kedalaman 2 cm, selisih ketinggian pada air berjumlah 1 cm dan selisih ketinggian pada minyak berjumlah 0,5 cm. Pada kedalaman 4 cm, selisih ketinggian air 1 cm, selisih ketinggian minyak 0,5 cm. Pada kedalaman 6 cm, selisih ketinggian air 2 cm dan selisih ketinggian minyak 1 cm. Berikut adalah hasil percobaan yang telah kami dapatkan. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak goreng karena molekul air memiliki kerapatan lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng. Jika corong dimasukkan semakin dalam pada gelas kimia, maka selisih ketinggian zat cair semakin besar. Yang ketiga, selisih ketinggian yang lebih besar dimiliki oleh air karena massa jenis air adalah tetap dan lebih besar dibandingkan massa jenis minyak goreng. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak. Dan hasil percobaan juga telah menunjukkan bahwa massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak goreng. Kemudian selisih pada percobaan, pada kedalaman 2 cm, selisih air adalah 1 cm dan selisih minyak goreng adalah 0,1 cm. Pada kedalaman 4 cm, selisih air adalah 1 cm dan selisih minyak goreng adalah 0,5 cm. Kemudian untuk kedalaman 6 cm, selisih air adalah 2 cm dan selisih minyak goreng adalah 1 cm. Ketinggian pada pipa U adalah 17 cm dan ketinggian pada gelas kimia adalah 7 cm. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan teman-temannya yang ingin bertanya terkait tentang tekanan hidrostatis yang disampaikan oleh kelompoknya Jainal. Silakan. Kelompok siapa yang bertanya? Bu, ingin bertanya. Pada suatu gelas yang berisi air, tekanan yang zat cairnya paling kecil yang mana? Dari hasil percobaan Anda, silakan disimpulkan dari pertanyaan yang terjadi tadi, manakah yang lebih kecil pertanyaannya ya? Ya, sudah? Sudah. Oke. Silakan disimak nak pertanyaannya dijawab oleh Sri ya, Sri Kumalasari. Silakan. Jadi, tekanan hidrostatis yang paling kecil terdapat pada bagian atas gelas, yaitu di permukaan air saat kedalaman minimum. Apa bisa dijelaskan lebih detail? Jadi pertanyaannya sudah dijawab tapi kurang memuaskan lah ya. Oke, mungkin temennya yang lain bisa membantu jawaban dari kelompok si Jainal. Ada temannya yang bisa membantu? Saya ingin melengkapi jawaban pertanyaan yang diajukan Miranda. Makin dalam kedalaman suatu benda di air, maka makin besar tekanan hidrostatis yang dirasakannya. Hal tersebut dikarenakan tekanan hidrostatis bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman, sehingga tekanan hidrostatis yang
yang paling dalam terdapat pada bagian atas gelas, yaitu di permukaan air saat kedalamannya minimum. Bagaimana dengan jawaban yang telah dilengkapi? Apakah masih kurang? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Saya, Bu. Apa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman air? Oke, ada pertanyaan baru ya untuk materi. Pertanyaan dari teman kalian Agus menyatakan bahwasanya apa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman ya. Silakan dijawab untuk pertanyaan tersebut. Silakan. Tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Ya, dikembalikan ke penanya, bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup atau belum maksimal? Silakan. Apa bisa dijawab dengan lebih rinci lagi? Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Agus Saputra. Kedalaman air sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis karena semakin jauh suatu kedalaman dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Saya akan menambahkan jawaban pertanyaan dari Agus Saputra. Kedalaman zat cair sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis karena semakin dalam suatu zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Iya. Bagaimana Agus? Kira-kira jawaban dari teman kalian tadi, si Yuli Arang ya, menyatakan bahwasanya semakin kedalamannya semakin besar, semakin tinggi kedalaman, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Intinya seperti itu ya. Ya, bagaimana? Iya, Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, kita beri pos dulu untuk temannya ya. Tadi anak ibu semuanya sudah presentasi dan sudah memaparkan terkait hasil percobaan masing-masing. Nah, tadi didapatkan katanya di situ kalimatnya adalah adanya tekanan ya. Oke, kalau begitu anak ibu bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan tekanan itu apa? Iya, silakan Taufik. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Yang besarnya gaya bekerja pada tiap satuan luas. Adakah anak ibu yang bisa merumuskan apa itu rumus tekanan? Ya, mungkin Taufik bisa merumuskan bagaimana rumus dari tekanan. P sama dengan F per A. Baik, tekanan itu katanya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Berarti di sini maknanya P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas. Baik, ketika itu kita belajar terkait tentang tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis tadi apa? Dari hasil presentasi anak ibu, bahwasanya tekanan hidrostatis, ada yang bisa menjawab dulu? Ya, Yuli Aran. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Oke, jawabannya Yuli tepat sekali, kita beri tepuk tangan. Dapatkah Anda merumuskan secara matematis bagaimana rumus dari tekanan hidrostatis? Ada yang bisa untuk merumuskan rumus dari tekanan hidrostatis? Silakan maju ke depan. Ya, boleh Yuliaran. Silakan. Rumus tekanan hidrostatis ya. Silakan. pH adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, D adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman.
di mana V adalah volume ya, kemudian A adalah luasnya ruang sejenis. Berarti di sini kita dapat simpulkan bahwasanya volume itu adalah hasil dari perkalian gravitasi dikali dengan kedalaman. Berarti di sini dia apa kita satukan, rumuskan, berarti rho dikali A dikali volumenya akan diganti dengan G dikali dengan A dibagi dengan A. Nah, di sini untuk A luas penampungannya itu dianggap sama, boleh kita hilangkan, berarti pH sama dengan rho dikali G dikali A. Ini adalah rumus terkait tentang tekanan hidrostatis. Ya. Dari situ anak ibu bisa pahami ya. Jadi maknanya keterkaitan, tadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Nah, berarti di sini kalau kita ambil jelas ada erat sekali hubungannya ya. Karena di sini adanya kedalaman, maka semakin dalam kita memasukkan suatu benda atau bahkan suatu benda lebih masuk ke dalam, maka tekanan gravitasi, tekanan hidrostatisnya akan semakin kecil atau besar? Akan semakin besar. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Jika sudah jelas, anak ibu tadi sudah dapat menyimpulkan keterkaitan antara tekanan hidrostatis. Berarti bagaimana kedalaman dan massa jenis zat cair berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus dengan apa? Tekanan hidrostatis. Kemudian apa lagi yang dapat kita simpulkan? Ya. Ya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Apa lagi yang dapat kita simpulkan? Semakin Bagaimana? Indra, silakan. semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Iya. Kalau kita kaitkan dengan hasil percobaan Anda tadi, berarti kita percobaan kita adalah terkait tentang air dan minyak. Nah, lebih besar mana? Air. Berarti risiko massa jenis air tentunya akan lebih besar dari minyak. Untuk apanya? Untuk tekanan hidrostatis. Ini data ini sesuai tidak dengan hasil percobaan kalian? Besar tekanan air dibandingkan dengan minyak. Seperti itu ya kesimpulannya. Oke, anak ibu silakan sebelum kita menutup pekerjaan Anda ya. Silakan Anda kerjakan dulu post test, buka lagi HP kalian. Silakan kerjakan soal yang sudah dikirimkan di grup WA ya. Kirimkan dulu ke grup WA. Sudah selesai mengerjakan soal post test? Sudah. Akan dilihat ini adalah soal nilai-nilai Anda ya. Alhamdulillah nilainya luar biasa sekali. Di sini rata-rata nilainya maksimal, tapi tetap ada yang nilainya baru 80 ini ya. Ya, tapi tidak apa-apa, 80 sudah bagus. Ibu berikan aplaus dulu. Untuk yang mendapatkan nilainya masih 80 belum maksimal, ibu sudah mengumpul Anda baik sekali, bagus sekali. Tapi untuk pelajaran berikutnya, anak ibu harus lebih maksimal lagi ya. Ya, Pak Ibu. Agar nilainya sama dengan temannya yang lain ya. Kita akan berdiri karena kita masuk ice breaking dulu ya. Kita berdiri. Seperti biasa, ice breaking kita adalah tepuk ya. Satu tepuk. Nah, terus nanti kita bisa lanjutkan dengan tepuk semangat ya. Coba silakan fokus. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Oke. Ada yang tidak fokus. Oke. Tepuk semangat. Anak ibu sudah mempelajari terkait tentang tekanan hidrostatis. Ya, kita langsung dulu. Pertanyaan ibu untuk yang pertama kepada kita, apakah Anda senang dengan model pembelajaran seperti ini?
Untuk minggu berikutnya, ketika kita ketemu lagi, materi kita berikutnya adalah terkait tentang apa namanya? Pasca, hukum kita ketemu lagi di pasca dan melakukan eksperimen atau bahkan mungkin dalam bentuk project ya, supaya Anda lebih semangat. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Ibu minta dulu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan ini Ibu tutup ya dengan